Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pengampu dari mata kuliah Inovasi Pendidikan IPA, Profesor Dr. Sunyono MSI, dan Dr. Abdurrahman MSI. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Deris Amala, Fatinia Ilmiatni, dan juga Nanda Wiguna Putri Kusuma akan memaparkan hasil dari penyusunan makalah terkait inovasi media dan bahan ajar pembelajaran ilmu pengetahuan alam berbasis kemampuan abad 21. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai media dan juga bahan ajar. Mengapa? Karena pada saat ini pendidikan itu menjadi tantangan yang akan terus berubah dan perlu disesuaikan gitu. Karena adanya perkembangan teknologi yang terus terjadi dan tidak bisa dihindari oleh kita dalam kehidupan ini, sehingga sebagai pendidik yang perlu mendidik generasi penerus bangsa yang berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran itu perlu perlu hal-hal ya yang mendukung pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Dukungan tersebut berupa media pembelajaran dan juga bahan ajar yang dapat digunakan untuk peserta didik dapat belajar secara mandiri. Yang pertama yang akan kami bahas adalah media. Media pembelajaran. Media pembelajaran itu dari kata media. Media ditinjau dari segi bahasa, berarti perantara atau pengantar. Media ini merupakan istilah yang merujuk pada apa saja yang membawa informasi antara sebuah sumber dan sebuah penerima. Dalam hal ini penerimanya adalah peserta didik. Media pembelajaran itu merupakan sebuah alat dan bahan yang memiliki manfaat sebagai alat bantu komunikasi belajar peserta didik dengan pendidik untuk mempermudah dalam memahami suatu materi pelajaran. Media pembelajaran ini memiliki beberapa ciri yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada ciri fiksatif, di mana media pembelajaran ini akan mampu menggambarkan kemampuan media dalam merekam, kemudian menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek gitu. Sehingga kejadian-kejadian atau peristiwa atau objek yang telah direkam atau disimpan tersebut dapat digunakan setiap saat dalam pembelajaran. Kemudian ada ciri yang kedua yaitu ciri manipulatif, di mana media pembelajaran itu mampu memiliki ciri manipulatif. Itu suatu kejadian yang memakan waktu berhari-hari misalnya atau bertahun-tahun dapat disajikan kepada peserta didik ya, dapat ditontonkan kepada peserta didik dalam waktu hanya beberapa menit. Kemudian ciri yang ketiga adalah ciri distributif, di mana dengan adanya ciri ini memungkinkan suatu objek atau kejadian atau peristiwa itu ditransportasikan melalui ruang sehingga dapat secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar peserta didik gitu dengan dalam ruang yang berbeda gitu dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai suatu peristiwa atau kejadian tersebut gitu. Sebelum kita lebih lanjut memahami atau mempelajari mengenai media pembelajaran, lebih baik kita perlu mengetahui terlebih dahulu landasan teoritis media pembelajaran ini dapat digunakan itu apa gitu. Jadi pembelajaran itu merupakan sesuatu yang perlu memperhatikan berbagai aspek. Jadi pembelajaran perlu memperhatikan berbagai aspek seperti aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif peserta didik. Nah, kemudian menurut Brunner itu ada 3 tingkatan utama dalam belajar, yaitu pengalaman langsung atau enaktif, kemudian ada pengalaman gambar atau ikonik, dan pengalaman abstrak atau simbolik. Nah, landasan teori penggunaan media dalam proses pembelajaran ini mengacu pada kerucut pengalaman Dale ya. Di mana dalam hal ini pada gambar terlihat bahwa ada 3 bagian besar, yaitu simbolik ya, pengalaman abstrak, kemudian ikonik, pengalaman gambar, dan pengalaman langsung atau enaktif, di mana semakin ke bawah itu kerucutnya semakin besar ya, semakin ke atas semakin kecil, kemudian ke bawah itu semakin besar, di mana berarti bahwa dengan verbal simbol atau dengan mendengar itu lebih sedikit gitu dibandingkan dengan melihat, kemudian juga
menonton dari televisi, kemudian demonstrasi, dan seterusnya. Dan semakin ke bawah itu adalah media yang paling bagus gitu. Jadi dengan cara apa? Dengan cara pengalaman langsung ya, atau enaktif. Nah, kayak field trip, kemudian demonstrasi, ada pengalaman dramatisasi, dan pengalaman-pengalaman langsung lain. Nah, itu lebih baik itu dibandingkan dengan yang pengalaman gambar atau ikonik dan pengalaman abstrak atau simbolik gitu. Ya, itu adalah landasan dari teoritis media pembelajaran. Jadi menurut kerucut pengalaman ini, pengalaman langsung atau konkret itu memberikan hasil belajar tertinggi. Jadi semakin bawah tuh hasil belajar itu semakin tinggi, gitu. Diikuti oleh benda-benda buatan, dramatisasi, kemudian field trip atau karya wisata, televisi, kemudian gambar-gambar pameran langsung, kemudian ada gambar diam, kemudian ada simbol visual dan juga simbol verbal ya, atau kata. Nah, yang abstrak tadi itu memberikan porsi paling sedikit. Selanjutnya adalah kita perlu mengetahui fungsi dari media pembelajaran itu apa. Jadi terdapat 4 fungsi media, yaitu yang pertama adalah mengubah titik berat pendidikan formal. Hal ini berarti bahwa dengan adanya media pembelajaran, maka konsep yang tadinya abstrak itu menjadi konkret. Kemudian pembelajaran yang tadinya teoritis itu menjadi lebih fungsional praktis. Kemudian fungsi yang kedua, membangkitkan motivasi belajar. Hal ini karena penggunaan media pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan memusatkan perhatian pembelajar atau peserta didik. Kemudian fungsi yang ketiga adalah memberikan kejelasan. Jadi agar pengetahuan dan pengalaman peserta didik itu dapat lebih jelas dan mudah dimengerti, maka media ini fungsinya sebagai memperjelas konsep pemahaman tersebut. Kemudian yang keempat, memberikan stimulasi belajar. Nah, terutama rasa ingin tahu peserta didik, di mana daya ingin tahu itu perlu dirangsang atau perlu distimulus agar selalu timbul rasa keingintahuan peserta didik itu yang harus terpenuhi melalui penyediaan media pembelajaran. Untuk mencapai fungsi dari media pembelajaran tersebut, maka pendidik juga perlu memperhatikan prinsip penggunaan media dalam proses pembelajaran. Itu ada prinsip efektivitas dan efisiensi, kemudian ada prinsip relevansi, dan yang ketiga ada prinsip produktivitas. Selanjutnya, penting juga bagi pendidik ya untuk memilih media pembelajaran yang tepat, yang dapat digunakan sehingga itu bisa bermanfaat gitu bagi peserta didik, dapat tepat peserta itu menguasai kompetensi yang diinginkan gitu, yang diharapkan. Jadi terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran ini. Kriteria yang pertama adalah kesesuaian. Jadi pendidik itu penting untuk memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian tingkat kesulitan, di mana pendidik ini perlu memilih media pembelajaran yang dapat memperjelas konsep yang akan dipelajari, bukan malah memperumit konsep yang akan dipelajari gitu, oleh peserta didik. Dengan cara memilih atau membuat media yang jelas bisa dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, biaya. Dalam memilih media ini, pendidik itu perlu mempertimbangkan biaya, di mana jangan sampai pendidik memilih media yang mahal tetapi tidak bisa bermanfaat untuk peserta didik, atau peserta didik itu mengalami kesulitan untuk memahami konsep menggunakan media pembelajaran tersebut gitu. Namun pilihlah media yang memiliki banyak manfaat bagi peserta didik untuk mempermudah memahami suatu materi, namun dengan harga yang relatif dapat dijangkau. Kemudian yang keempat adalah ketersediaan. Biasanya masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya kurang baik gitu, kurang mumpuni. Sehingga pendidik dalam hal ini perlu memilih media yang dapat mengatasi kekurangan fasilitas tersebut, misalkan dengan membuat
dalam percobaan fotosintesis, misalnya percobaan in-house, di mana tidak memiliki gelas kimia, misalnya diganti dengan toples atau botol dan plastik dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah kualitas teknis, di mana media yang sangat baik dan sangat bermanfaat itu adalah ketika media itu memiliki kualitas teknis yang baik pula. Jadi apabila media memiliki kualitas teknis yang bisa digunakan untuk segalanya, maksudnya untuk beberapa materi gitu, tidak hanya satu, maka media itu bisa dikatakan media memiliki kualitas teknis baik untuk memahamkan peserta didik dalam belajar. Selanjutnya yaitu mengenai inovasi media pembelajaran abad 21, di mana inovasi media pembelajaran abad 21 ini biasanya terdiri dari inovasi media pembelajaran elektronik, inovasi media pembelajaran cetak, dan juga inovasi media pembelajaran secara digital. Media pembelajaran elektronik yaitu media pembelajaran seperti meliputi komputer, laptop, dan juga LCD. Media pembelajaran elektronik ini biasanya digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, guru akan berperan sebagai pengajar dan menyampaikan ilmu pengetahuan dan mengarahkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Guru ini dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memanfaatkan media elektronik seperti komputer, laptop, dan LCD. Salah satu media pembelajaran yang sangat marak berkembang sekarang ini yaitu media pembelajaran modul elektronik. Pembelajaran berupa modul elektronik ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan pembelajaran yang lainnya, di mana modul ini biasanya memuat gambar, video, bahkan suara. Sedangkan berdasarkan cara mengakses ya, media pembelajaran elektronik ini sekarang dibedakan menjadi media pembelajaran elektronik dengan pemanfaatan internet dan juga media pembelajaran elektronik dengan pemanfaatan mobile. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran yaitu teknologi internet memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mendapatkan informasi apa saja, dari mana saja, dan kapan saja dengan mudah dan juga sangat cepat. Di mana internet ini merupakan media yang dapat dengan mudah diakses dan juga melalui internet peserta didik dapat memperoleh sumber primer tentang berbagai macam proses pembelajaran. Adapun salah satu model Adapun salah satu inovasi media pembelajaran yang sangat marak di kalangan pembelajaran sekarang yaitu media pembelajaran berbasis website. Teknologi pembelajaran berbasis website ini kadang juga disebut dengan e-learning atau electronic learning dan juga dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk proses pendidikan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran ini berbasis web atau berbasis internet. Di mana salah satu contoh media pembelajaran yang terkenal yaitu GeniusNet. Contoh tampilan media pembelajaran GeniusNet ini, Genius Education memiliki website genius.net. Nah, Genius Education ini merupakan website pendidikan yang dimana di dalam Genius Education ini menyediakan berbagai materi pembelajaran mulai dari tingkat SD, SMP, bahkan SMA. Nah, website ini memiliki tujuan agar para pelajar di Indonesia untuk mendapatkan pengalaman belajar yang mandiri dan juga didasari oleh rasa penasaran terhadap ilmu pengetahuan. Selain itu, pembelajaran berbasis web ini biasanya disajikan dalam bentuk blog, di mana pembelajaran dalam pemanfaatan blog yaitu pemanfaatan blog sebagai media pembelajaran dapat memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia dalam Blogspot. Nah, fitur-fitur ini biasanya telah disediakan dan dioptimalisasikan agar tercapai tujuan blog itu sebagai media pembelajaran. Pemanfaatan yang kedua itu pemanfaatan mobile sebagai media pembelajaran. Perkembangan teknologi seluler dan perangkat handphone yang dimanfaatkan sebagai sebuah media pembelajaran, di mana mobile learning ini dikembangkan dengan format multimedia yang menyajikan teks, gambar, audio, bahkan video dan animasi karena alasan keterbatasan content size agar mudah diakses melalui HP. Dan penggunaan handphone ini, mobile, dapat diakses dimanapun sehingga untuk segi kepraktisan pun mobile learning ini sangat maksimal. Nah, mobile learning ini merupakan model pembelajaran yang memiliki karakteristik tidak tergantung tempat dan juga waktu. Potensi dan prospek pengembangan mobile learning ini pada abad 21 ini sangat terbuka lebar
mengingat kecenderungan masyarakat itu semakin dinamis dan juga mobile, serta tuntutan kebutuhan pendidikan yang berkualitas dan juga beragam. Salah satu pemanfaatan mobile sebagai media pembelajaran yaitu pembelajaran berbasis Android, di mana pembelajaran berbasis Android ini bisa disebut sebagai microlearning. Pada pembelajaran berbasis Android ini, pemilihan objek dan juga kecepatan waktu dan kegiatan pembelajaran itu sangat penting, di mana terjadi pergeseran paradigma penting yang dapat menghindari kebutuhan untuk memiliki sesi belajar yang terpisah, karena proses pembelajaran tertanam dalam rutinitas sehari-hari. Dan juga perkembangan teknologi yang pesat ini mendorong pendidik dituntut selaras dengan kemajuan teknologi. Android ini dinilai merupakan sebuah sistem operasi yang banyak digunakan karena terdapat fitur-fitur yang mudah dipahami oleh pengguna. Dan juga aplikasi berbasis Android ini diciptakan dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Konten-konten yang dibuat dalam pembelajaran berbasis Android ini biasanya berisikan materi-materi pembelajaran. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, di mana ini merupakan contoh tampilan media pembelajaran Android yang dikembangkan oleh Rian pada tahun 2020, yang fungsinya adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dari hasil penelitian Rian ini dapat dibuktikan bahwa ternyata media pembelajaran Android ini dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa karena media pembelajaran Android ini menggunakan visual yang menarik sehingga siswa ini termotivasi belajar. Media pembelajaran kedua yaitu media pembelajaran cetak, di mana media pembelajaran cetak ini merupakan media pembelajaran berbasis cetakan atau bahan ajar, yaitu ditulis di atas kertas untuk pembelajaran yang berisi informasi. Nah, biasanya media pembelajaran cetak ini paling umum kita ketahui dalam bentuk buku teks, buku panduan, majalah, dan juga brosur. Dan juga ekspresi yang divisualisasikan ini membuat pembacanya terlibat secara emosional dan juga termotivasi untuk belajar. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh pengembangan media pembelajaran cetak dalam bentuk komik, di mana peneliti atau pengembang membuat media pembelajaran bentuk cetak dengan mengintegrasikan visual, gambar, tapi dalam bentuk cetakan. Siswa ini akan lebih cenderung menyukai buku yang bergambar, berwarna, dan juga divisualisasikan dalam bentuk realita dan juga kartun. Sehingga siswa ini akan termotivasi untuk belajar sehingga dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Selanjutnya itu media pembelajaran berbasis digital. Media pembelajaran berbasis digital ini merupakan suatu keterbaruan yang biasa sangat akrab dengan peserta didik, di mana sekarang peserta didik ini merupakan generasi yang sangat terbiasa dengan teknologi digital. Nah, hal ini adalah suatu kewajaran karena setiap generasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda tiap zamannya. Pada abad 21 ini, hadirnya teknologi dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir kesenjangan antar generasi. Nah, peserta didik ini termasuk generasi Gen Z yang dimana lahir pada tahun 90 dan 2000-an. Sehingga mayoritas peserta didik ini adalah pengguna komputer, elektronik, dan juga internet. Sehingga mereka juga lebih pandai untuk mengembangkan berbagai sistem informasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, media pembelajaran berbasis digital ini pada abad 21 dikembangkan dalam bentuk video dan juga bentuk visual gambar. Video sebagai media pembelajaran, yaitu penggunaan video sebagai media pembelajaran memberikan satu pengalaman yang baru kepada semua peserta didik, di mana pengalaman ini adalah media video dan juga pembelajaran berbasis video ini dapat membawa pelajar kemana saja, dan juga terutama sekali jika tempat atau peristiwa yang ditayangkan itu terlalu jauh. Jadi kita tidak perlu mendatangi tempat tersebut, tetapi pendidik itu dapat menyajikannya dalam bentuk video dan ditayangkan. Dengan penayangan video ini, peserta didik merasa seolah-olah mereka ini berada dan juga turut serta dalam suasana yang sedang ditampilkan. Sebagai contoh, misalnya, ini adalah contoh dari media pembelajaran video yang dibuat oleh salah satu guru, di mana dalam video ini menyajikan proses perjalanan listrik yang dapat ditunjukkan kepada peserta didik melalui video pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, peserta didik memiliki hasil belajar yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pembelajaran konvensional,
di mana pada pembelajaran video ini penyaluran listrik dapat dengan mudah tervisualisasikan dalam bentuk video sehingga siswa ini benar-benar terbawa pengalamannya seperti seolah-olah mereka ada dalam keadaan tersebut. Selanjutnya itu visual sebagai media pembelajaran, di mana media komik memiliki sifat yang transparan dan juga mudah dipahami, dan juga komik itu mempunyai fungsi informasi dan edukasi. Namun, karena perkembangan zaman sekarang, media cetak itu lebih banyak ditinggalkan, sehingga pengembangan media-media dalam bentuk digital itu sangat digandrungi oleh anak-anak. Di mana komik yang secara digital ini memiliki fungsi sebagai komplement atau pelengkap proses pembelajaran. Nah, sebagai komplement ini maksudnya media itu akan dijadikan sebagai pelengkap dalam pembelajaran. Berikut ini contoh dari media pembelajaran gambar digital yang dikembangkan oleh salah satu guru, di mana pembelajaran ini memvisualisasikan kejadian-kejadian dalam masa sejarah. Ini khususnya pada pembelajaran sejarah. Pada pembelajaran sejarah di mana biasanya apabila di buku teks itu lebih banyak teks-teks atau cerita-cerita, tapi dalam bentuk komik ini pembelajaran tersebut divisualisasikan sehingga peserta didik ini biasanya lebih termotivasi untuk belajar karena gambar-gambar yang menarik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa tadi media pembelajaran, bagaimana memilihnya, kriteria yang perlu diperhatikan oleh pendidik dalam memilih media pembelajaran, selanjutnya adalah kita akan membahas bahan ajar, di mana bahan ajar ini merupakan seperangkat materi pelajaran yang mengacu pada kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan. Kemudian sehingga dapat dipahami oleh peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk perencanaan dan pengamatan implementasi pembelajaran atau penerapan pembelajaran. Kemudian bahan ajar memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah self-instructional, di mana bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Selain itu, dengan bahan ajar ini akan memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit dan kegiatan yang lebih spesifik. Kemudian, yang kedua adalah self-contained atau mandiri, yaitu seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam suatu bahan ajar secara utuh. Kemudian yang ketiga ada stand-alone atau berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang keempat ada adaptif, yaitu bahan ajar yang hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi bahan ajar ini bisa digunakan meskipun terjadi perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian yang kelima adalah user friendly, di mana artinya mudah digunakan, yaitu setiap instruksional dan paparan informasi yang tampil dalam bahan ajar itu bersifat membantu dan bersahabat dengan peserta didik atau pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya adalah mengenai fungsi dari bahan ajar. Jadi bahan ajar ini secara umum berfungsi sebagai motivasi ya dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik dengan materi pembelajaran yang kontekstual agar peserta didik itu dapat melaksanakan tugas belajarnya secara optimal. Kemudian secara rinci, bahan ajar ini berfungsi sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Kemudian juga merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan atau dilatihkan kepada peserta didik. Fungsi yang selanjutnya adalah pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik. Kemudian ada fungsi sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Kemudian membantu pendidik dalam kegiatan belajar mengajar, juga membantu peserta didik dalam proses belajar. Kemudian sebagai perlengkapan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dan untuk menciptakan lingkungan atau suasana belajar yang kondusif. Jadi yang adanya bahan ajar ini dapat menciptakan lingkungan atau suasana belajar yang kondusif. Karena dari bahan ajar itu kan berisi kompetensi secara utuh ya.
Selanjutnya, jadi secara garis besar itu fungsi bahan ajar bagi pendidik adalah untuk mengarahkan semua aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian tujuan dari bahan ajar ini, jadi bahan ajar menyediakan, jadi pendidik itu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan mempertimbangkan kebutuhan dari peserta didik, yaitu bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting ya, atau pengaturan atau lingkungan sosial peserta didik. Kemudian membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping dengan buku-buku teks. Kemudian memudahkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi tujuan dari bahan ajar ini sangat memberikan kontribusi bagi pendidik dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik. Selain itu juga bahan ajar membantu peserta didik dalam mengikuti pembelajaran secara kondusif ya, seperti yang telah disebutkan pada fungsi bahan ajar. Di dalam pemilihan atau menyusun bahan ajar yang perlu diperhatikan oleh pendidik, yaitu bahan ajar yang diberikan kepada peserta didik itu haruslah bahan ajar yang berkualitas agar dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas juga gitu. Artinya yang memahami atau mencapai kompetensi. Jadi bahan ajar yang baik itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama ada substansi yang dibahas harus mencakup kompetensi atau subkompetensi yang relevan dengan profil kemampuan dari peserta didik. Kemudian yang ada juga kriteria substansi yang dibahas itu harus benar, lengkap dan aktual, meliputi konsep, fakta, prosedur, istilah dan notasi, serta disusun berdasarkan hierarki atau step penguasaan kompetensi. Jadi dari yang rendah baru ke yang kompetensi yang tinggi gitu. Kemudian ada kriteria tingkat keterbacaan. Jadi tingkat keterbacaan itu baik dari segi kesulitan bahasa maupun substansi itu harus sesuai dengan tingkat kemampuan dari peserta didiknya. Jadi tingkat SD itu berbeda ya dengan tingkat SMP berbeda dengan SMA. Jadi tingkat keterbacaan itu harus disesuaikan. Selanjutnya adalah sistematika penyusunan bahan ajar itu harus jelas, harus runut atau sistematis ya, lengkap dan mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi dalam penyusunan bahan ajar itu tadi ada beberapa kriteria dan juga ada prinsip gitu yang harus diperhatikan, yaitu ada prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan, di mana pada prinsip relevansi ini memiliki arti keterkaitan atau berhubungan erat, yaitu di mana materi pembelajaran itu hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan itu misalnya memahami fakta, maka materi yang disajikan adalah fakta. Kemudian ada prinsip konsistensi, maksudnya adalah ketaatan atau keajikan. Misalnya kompetensi dasar itu meminta kemampuan pendidik untuk menguasai 3 macam konsep misalnya. Maka materi yang disajikan juga ada 3 macam konsep itu dalam bahan ajar. Kemudian yang ketiga ada prinsip kecukupan. Maksudnya adalah secara kuantitatif materi tersebut memadai untuk dipelajari. Misalnya tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak. Karena jika materi terlalu sedikit, kemungkinan peserta didik itu tidak akan dapat mencapai kompetensi dasar dengan memanfaatkan materi itu saja. Adapun ketika materi itu terlalu banyak dalam bahan ajar akan banyak menyita waktu ya untuk mempelajarinya. Dan itu juga bisa membuat peserta didik itu kesulitan gitu. Padahal kompetensi yang diharapkan tuh adalah ini gitu. Selanjutnya dalam bahan ajar ini terdapat beberapa teknik penyusunan yaitu berbeda gitu. Misalkan ketika kita ingin menyusun bahan ajar cetak dengan menyusun bahan ajar audio, kemudian bahan ajar audio visual, bahan ajar interaktif, itu teknik penyusunannya berbeda. Jadi kita perlu memperhatikan bahan ajar apa yang akan kita buat jenisnya, dan kemudian kita memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam menyusunan bahan ajar itu seperti apa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya terkait dengan inovasi-inovasi mengenai media dan bahan ajar. Selanjutnya adalah jenis-jenis bahan ajar. Berdasarkan teknologi yang digunakan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas mengelompokkan bahan ajar menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah bahan ajar cetak. Bahan ajar ini contohnya ada handout, buku, modul, LKS, brosur, leaflet, wall chart,
foto atau gambar, dan juga model atau maket. Bahan ajar yang kedua adalah bahan ajar audio, contohnya kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Bahan ajar yang ketiga yaitu bahan ajar audio visual, contohnya adalah video compact disc dan juga film. Yang keempat, bahan ajar multimedia interaktif, contohnya adalah computer assist instruction, compact disc multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web. Selanjutnya, inovasi bahan ajar pembelajaran IPA berbasis kemampuan abad 21. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Sehingga dibutuhkan suatu inovasi bahan ajar yang dapat mewujudkan kemampuan yang diharapkan dimiliki siswa dalam pembelajaran di abad ke-21. Berikut ini macam-macam inovasi bahan ajar pembelajaran IPA berbasis kemampuan abad 21. Yang pertama ada Guided Inquiry Based e-Handout Development using Seasons and Ecliptic Simulator to improve understanding of season concept. Jadi, bahan ajar yang dikembangkan pada jurnal ini berupa e-handout berbasis inquiry terbimbing menggunakan season and ecliptic simulator yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran siswa SMP kelas 7 pada mata pelajaran IPA atau fisika materi perubahan musim. Inovasi bahan ajar yang kedua yaitu Problem-Based Learning e-Handout Improving Students' Mathematical Representation and Self-Efficacy. Nah, di sini bahan ajar yang dikembangkan berupa e-handout berbasis problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan representasi matematis dan efikasi diri pada materi optik, di mana peneliti menggunakan Schoology Best Path Simulation dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga adalah pengembangan e-modul IPA berbasis problem-based learning untuk meningkatkan literasi sains siswa. Seperti yang kita tahu bahwa kemampuan literasi merupakan kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran abad ke-21. Yang keempat adalah pengembangan LKS berbantuan Vsoft Flipbookmaker untuk mengembangkan keterampilan ilmiah siswa. Bahan ajar yang dikembangkan berupa lembar kerja siswa elektronik berbantuan Vsoft Flipbookmaker pada materi getaran harmonis untuk mengembangkan keterampilan ilmiah siswa pada mata pelajaran fisika di SMA. Dan inovasi bahan ajar yang kelima yaitu pengembangan materi ajar berbasis video kreatif biologi pada materi sistem ekskresi untuk siswa kelas 11 SMA. Nah, bahan ajar yang dikembangkan ini berupa bahan ajar audio visual berbasis video kreatif biologi pada materi sistem ekskresi. Pengembangan bahan ajar ini menggunakan beberapa aplikasi, yaitu diantaranya ada Canva, Animaker, CapCut, dan juga VN. Nah, pembelajaran berbasis media video ini memiliki keunggulan dari sifat audiovisualnya, di mana dapat diulang sampai siswa memahami konsep pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran. Keunggulan lainnya adalah penggunaan video dapat menjadi solusi terhadap kejenuhan sistem pembelajaran konvensional. Selain itu, media pembelajaran dalam bentuk video juga dapat menyederhanakan materi-materi yang kompleks, sehingga mudah dipahami dalam proses pembelajaran. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.